Hai rekan-rekan mahasiswa, bertemu lagi dengan Bu Ernia masih di mata kuliah perancangan alat 1. Pada video ini kita akan membahas tentang desain dari agitator ya. Kalau pada video-video sebelumnya kita telah membahas bagaimana untuk mendesain vessel atau bejana bertekanan dalam. Pada video ini kita akan membahas bagaimana untuk mendesain salah satu kelengkapan dari bejana, yaitu agitator atau pengaduk. Agitation atau pengadukan yang dilakukan pada suatu fluida biasanya memiliki tujuan yang berbeda-beda. Saya ambilkan dari Genkoplis yang menyebutkan ada beberapa tujuan pengadukan pada fluida. Yang pertama adalah untuk mencampurkan dua liquid yang saling larut. Misalkan kita punya etil alkohol dan air, maka pengadukan pada etil alkohol dan air itu tujuannya untuk mencampurkan dua liquid yang saling larut. Kemudian yang kedua adalah untuk melarutkan solid ke dalam liquid. Kita punya garam yang ingin dilarutkan dalam air. Ini adalah contoh pengadukan untuk melarutkan solid ke dalam liquid. Atau misalkan kita mau membuat larutan gula, juga sama ya, untuk melarutkan solid ke dalam liquid. Kemudian tujuan yang ketiga adalah mendispersikan gas ke dalam liquid menjadi gelembung-gelembung dalam ukuran yang kecil. Misalkan kita ingin mendispersikan oksigen dari udara untuk proses aktivasi sludge. Biasanya digunakan pada proses pengolahan air. Yang keempat adalah mensuspensikan partikel padatan dalam ukuran kecil ke dalam liquid. Misalkan kita punya katalis hidrogenasi dari suatu liquid di mana partikel katalis padat dan bubbles hidrogen terdispersi dalam liquid. Kemudian tujuan pengadukan yang kelima adalah meningkatkan laju perpindahan panas antara fluida dengan koil atau jaket yang terdapat pada dinding bejana. Nah, ini memang tujuan daripada pengadukan itu bergantung pada fluida yang ingin dilakukan pengadukan. Ada beberapa tipe agitator ya. Anda bisa melihat di buku Genkoplis ada beberapa tipe agitator yang disebutkan di Genkoplis, tetapi saya hanya membahas beberapa ya, tidak semuanya. Nanti Anda bisa membuka sendiri bukunya. Yang pertama adalah three blade propeller. Bentuknya seperti ini ya. Ada 3 blade ya, di sini ada 3 blade, bentuknya seperti ini. Biasanya digunakan untuk liquid dengan viskositasnya yang cukup rendah ya. Kecepatan putar pada three blade propeller ini cukup tinggi, sekitar 400 sampai 1750 rpm karena viskositasnya rendah ya. Jadi kecepatan putarnya biasanya tinggi. Pola alirannya adalah aksial ya. Kita bisa melihat di gambar ini ya, alirannya dari pusat dari propellernya kemudian menuju ke arah samping ya, kemudian memutar ke pusat kembali seperti itu. Kalau kita lihat di bottom ya, dilihat dari sisi dasarnya nampaknya seperti gambar yang ini ya. Jadi ini ada 3 propeller, 3 blade ya, ada 3 blade. Nah, kemudian 3 blade ini ketika dia berputar, dia akan membentuk pola aliran aksial seperti ini ya. Oke, seperti itu untuk three blade propeller. Kemudian ada lagi tipe paddle agitator. Paddle agitator ini biasanya digunakan untuk liquid dengan viskositas yang tinggi.
kecepatan putarnya relatif rendah ya, 20 hingga 200 rpm. Nah, ini adalah beberapa tipe agitator ya. Yang A ini adalah 4-blade pedal ya. Untuk yang B ini adalah gate or anchor pedal. Jadi hanya ada 2 blade gitu ya. Kemudian ada lagi 6 blade open turbine yang C ya, 6 blade open turbine. Kemudian yang D ini adalah pitch blade 45 degrees turbine ya. Yang ini adalah pitch blade turbine. Nah, ini macam-macam pedal agitator ya. Kemudian yang sering kali kita gunakan adalah turbin agitator. Kenapa turbin agitator ini sering dipakai? Karena dia merupakan jenis agitator yang bisa digunakan untuk berbagai viskositas ya. Dan untuk mensuspensi solid ya. Dan kecepatan putarnya antara 600 hingga 1200 rpm, dimana kalau di Genkoplis disebutkan diameter turbinnya sekitar 30 hingga 50% diameter tangki. Pada turbin agitator, pola alirannya adalah aksial dan radial flow. Selanjutnya adalah bagaimana standar desain dari turbin agitator. Kita ingin menentukan dimensi dari agitator. Di sini kita punya gambar ya, suatu bejana yang dilengkapi dengan agitator. Ada beberapa simbol yang harus kalian tahu. Nah, di sini kita lihat ada DT ya, ini DT. DT di sini adalah diameter dari vessel ya. Diameter dari bejananya itu disimbolkan dengan DT. Kemudian ada pula DA. DA di sini adalah diameter impeller ya. Dari sini, dari titik ini sampai titik ini ya. Ini adalah diameter dari impellernya. Kemudian kita bisa lihat di sini ada C ya. C ini dari sini sampai sini ini. Ini adalah jarak atau tinggi impeller dari dasar bejana ya. Kalau kita lihat berarti kan di sini dasar bejananya yang ini, kemudian tinggi impellernya dari dasar bejana itu disimbolkan dengan C sampai di batas ini ya. Sampai di batas ini. Kemudian J di sini ya, di J ini adalah tebal baffle ya. Jadi yang disebut baffle itu kan yang ini ya. Nah, ini adalah bafflenya. Ada di sini bafflenya. Nah, ini tebal bafflenya itu adalah J ya, di sini J. Kemudian di sini juga ada lebar impeller ya. Lebar impeller berarti yang ini ya. Nah, W. Nah, di sini adalah W, itu adalah lebar daripada impellernya. Kemudian kalau kita lihat di sini juga ada L ya, L. Nah, L ini adalah lebar dari impellernya. Maaf, L adalah panjang dari impellernya. Panjang dari impellernya. Kemudian kalau H di sini, nah ini adalah H di sini adalah tinggi liquid di dalam bejana. Nah, ini kan ada garis batasnya ya liquidnya. Nah, liquidnya berarti sampai di sini. Tinggi liquid di dalam bejana. Nah, bagaimana untuk menentukan dimensi dari agitator? Kita mengacu pada Genkoplis ya, tabel 3.41, di mana di sini sudah ditentukan geometric proportion dari
standar sistem pengadukan ya. Jadi di sini dari gambar ini kita juga bisa melihat di sini ada gap ya. Gap ini merupakan jarak antara dinding vessel dengan baffle. Nah, ini biasanya nilainya, gapnya itu antara 0,1 sampai 0,15 J ya, dari tebal baffle. Kemudian kalau untuk penentuan dimensi agitator ya, tadi sudah saya sebutkan bahwa di tabel 3.4 buku Genkoplis itu disebutkan. Nah, di sini ada DA per DT itu bisa kita tentukan pada range 0,3 sampai 0,5. Jadi kita bisa memilih, bisa pakai 0,3, 0,4 atau 0,5 misalkan seperti itu. Jadi di sini ditentukan DA per DT-nya, diameter impeller dibandingkan dengan diameter vessel itu 0,3 sampai 0,5. Nah, kalau kita sudah bisa mendapatkan nilai diameter impellernya ya, kalau kita tahu diameter dari vessel, kalau kita tahu diameter vessel, kemudian kita bisa menentukan diameter impeller. Kemudian dari diameter vessel dan diameter impeller, kita juga bisa menghitung lebar impeller atau W. Lebar impeller, perbandingan antara lebar impeller W banding DA itu adalah 1:5. Maka kita bisa dapat nilai W, lebar impeller. Kemudian dari diameter vessel dan diameter impeller, kita juga bisa mendapatkan tinggi liquid di dalam bejana dari perbandingan H per DT sama dengan 1. Kemudian tinggi impeller dari dasar bejana dibandingkan dengan diameter vessel itu adalah 1:3. Maka kita dapat menentukan nilai C. Kemudian nilai-nilai yang lain juga kita bisa dapatkan dari perbandingan yang ada di tabel 3.41 pada buku Genkoplis, termasuk juga tebal baffle ya, J. Nah, itu kita juga bisa menentukannya. Untuk menghitung kebutuhan daya pengaduk, kita perlu mencari dulu nilai NRE-nya. Kalau NRE kalian sudah familiar sekali ya, di mata kuliah yang lain kalian sudah sering kali bersinggungan dengan NRE, di mana NRE merupakan perkalian kuadrat dari diameter impeller dikalikan dengan jumlah putaran pengaduk dikalikan dengan densitas dibagi dengan viskositasnya. Nah, kalau kita sudah mendapatkan nilai NRE dari data-data tadi, kemudian kita bisa mengkategorikan apakah alirannya tersebut aliran laminar atau aliran turbulen. Jika NRE-nya kurang dari 2100, maka aliran tersebut termasuk aliran laminar. Atau jika lebih dari 2100, maka termasuk kategori turbulen. Nah, dari nilai NRE tersebut kita akan mencari nilai NP ya. Nilai NP diperoleh dari mana? Kita lihat di sini ada di figur 344 buku Genkoplis. Untuk penentuan power number, kita bisa melihat di sini ada di sumbu X-nya adalah NRE, kemudian di sumbu Y-nya adalah NP ya, power number-nya. Kemudian di sini ada 5 kurva yang masing-masing sudah tertuliskan di sini. Kurva 1 untuk flat 6 split turbine with disk, kurva 2 untuk flat 6 split open turbine, dan seterusnya ya. Ini kalian bisa melihat masing-masing kategori untuk kurvanya. Nah, kita tinggal melihat saja kategori mana dari agitator yang kita gunakan. Maka
Dari situ kalau kita punya nilai NRE-nya, misalkan kita punya nilai NRE-nya adalah 10.000 misalkan, kita punya nilai NRE-nya 10.000, kita tarik garis ke atas ya, berpotongan dengan jenis agitatornya apa. Kalau ternyata kita pakai flat 6 blade turbine with this, maka kita potongkan dengan kurva nomor 1, kemudian kita tarik garis ke kiri. Nah, kita tarik garis ke kiri. Nah, kita tarik garis ke kiri. Nah, ini sekitar NP-nya adalah 4, sekian ya. Nah, dengan demikian kita mendapatkan nilai NP. Dari NP ini kita masukkan ke rumus NP. Di rumus NP itu ada P atau daya pengaduk dibagi dengan densitas fluida, jumlah putaran pengaduk, dan juga diameter dari impeller. Maka kita bisa menuliskan di sini P-nya adalah NP dikalikan densitas fluida dikalikan dengan jumlah putaran pengaduk dan juga pangkat 3 dan dikalikan dengan diameter impeller pangkat 5. Maka kita mendapatkan nilai power 6, daya dari pengaduk dari nilai NP yang sudah kita peroleh dari figur 3.44 tadi. Untuk apa kita mengetahui kebutuhan daya pengaduk? Nah, nanti biasanya pada perancangan vessel ya, termasuk kita mau mengukur mengetahui daya pengaduk, maka biasanya daya pengaduk ini hubungannya adalah dengan mengetahui kebutuhan energi, berapa watt atau kilowatt energi pengaduk yang kita gunakan. Karena pengaduk itu kan menggunakan motor ya, jadi butuh energinya berapa, energinya tersuplai dari biasanya menggunakan listrik ya, maka kita butuh daya listriknya berapa, kebutuhan listriknya berapa, itu yang harus ditentukan dari daya pengaduk. Berikutnya kita masuk ke contoh soal ya. Di sini ada suatu agitator flat blade turbine with disc memiliki 6 blades yang dipasang pada sebuah bejana dengan diameter dalam 1,83 meter. Bejana tersebut dilengkapi dengan 4 buah baffle di mana masing-masing baffle memiliki lebar 0,15 meter. Pengaduk dioperasikan pada kecepatan 90 rpm dan liquid di dalamnya memiliki viskositas 10 cp dan densitasnya 929 kg per meter kubik. Ini contohnya saya ambil dari buku Kenko Please ya. Tentukan dimensi pengaduk bejana dan daya dari pengaduk tersebut. Yang pertama, kita menentukan dulu, karena yang diminta adalah dimensi pengaduk bejana, maka kita menentukan dulu diameter dari impeller. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita bisa mengambil ya mengambil perbandingan DA/DT-nya dari 0,3 sampai 0,5 ya. Nah, kita di sini mengambil 0,3 untuk perbandingan DA/DT-nya. Dari perbandingan DA/DT-nya, maka kita dapat menghitung DA ya, karena yang diketahui di sini adalah DT atau diameter bejana 1,83, maka kita bisa menentukan diameter impellernya 0,3 kali diameter bejana. Maka di sini didapatkan nilai 0,549 meter. Kemudian kita bisa menghitung tinggi impeller ya. Tinggi impeller itu C, tinggi impeller dari dasar bejana. Tinggi impeller itu C, di mana C per DT-nya adalah 1/3. Maka kita dapat C-nya adalah 1/3 DT. DT-nya tadi sudah diketahui di soal,
DT-nya adalah 1,83 meter, maka kita dapatkan nilai C-nya adalah 0,61 meter. Kemudian kita menentukan juga panjang impellernya. Panjang impeller adalah L per DA adalah 1/4, maka L-nya adalah 1/4 DA. Maka kita dapatkan DA-nya tadi dari perhitungan 0,549 meter, maka kita dapat L-nya adalah 0,137 meter. Sedangkan untuk lebar impellernya, lebar impeller adalah W per DA adalah 1/5, maka W sama dengan 1/5 DA. 1/5 kali 0,549, maka kita dapatkan nilai 0,1098 meter untuk W-nya atau lebar impellernya. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Jadi di sini tadi kita dapatkan nilai DA-nya adalah 0,549, kemudian C-nya jarak antara impeller dengan dasar bejananya adalah 0,61, kemudian panjang impellernya L-nya adalah 0,137 dan juga lebar impellernya atau W-nya adalah 0,1098. Itu adalah dimensi pengaduk. Kemudian kita menghitung daya pengaduk. Nah, untuk menghitung daya pengaduk ini kita dapatkan dari menghitung NRE-nya dulu ya. Di sini diketahui bahwa pengaduk dioperasikan pada kecepatan 90 rpm. Nah, dari 90 rpm ini kita jadikan RPS ya, karena satuannya nanti dalam sekon. Maka dari 90 rpm dibagi dengan 60 sekon dapatnya 1,5 rps. Kemudian untuk viskositasnya 10 cp kita jadikan dalam satuan Pascal sekon, jadi 0,01 PAS. Maka kita masukkan NRE-nya adalah DA kuadrat kali N kali mu kali rho kali dibagi mu. Maka kita dapatkan nilai NRE-nya sebesar 42.000. Nah, dari sini kita lihat di figur 344 Genkoplis ya, di sebelah kiri, sebelah kanan ini NRE-nya adalah 42.000, maka kita tarik garis ya dari 4 ke atas. Karena tipenya adalah flat blade turbine, maka kita potongkan dengan kurva 1 ya, kurva 1. Kemudian dari kurva 1 kita tarik garis ke sini ya, ke kiri, maka kita dapatkan nilai NP-nya perpotongan dengan sumbu Y adalah sebesar 5 ya, nilai NP-nya adalah 5. Kemudian kita sudah dapat NP, maka kita mau menghitung daya pengaduk. Daya pengaduk NP kalikan rho kali N pangkat 3 kali DA pangkat 5. Masing-masing sudah ada nilainya, kita dapatkan daya pengaduknya adalah 781,8 Joule per sekon, atau kalau kita ubah jadi kilowatt 0,782 kilowatt. Nah, begitu untuk perhitungan daya pengaduk dan juga dimensi dari pengaduk bejana. Demikian materi untuk desain agitator. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.